Sekarang apa yang sudah dilakukan si Hercules maupun si gendut botak itu kepada negara dan bangsa? Yang ada adalah dia sampah masyarakat. Dada ini pengen meledak gitu loh. Dengan omongan-omongan dia itu. Nggak tahu diri. Dan dia juga bukan karena cinta ke Indonesia, dia lari dari sana, takut dia. Dari tim-tim itu. Balik ke kampungnya dia takut pada saat diajak pendapat. Bung Hercules, Mang Hercules Ketua Umum Grip Jaya sudah minta maaf. Kenapa terlalu digoreng-goreng? Kalian aja yang punya emosi dan kemarahan. Negara kita negara hukum. Kami meminta supaya Hercules diproses hukum karena menyatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Enggak lah. Enggak. Saya terus. Buktinya kemarin saya datangin ke Kampung Preman, ke Depok. Artinya saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme. Keras Hercules di ultimatum Jenderal Purnawirawan Yayat Sudrajat dalam channel Hersubeno Arif. Nah, ketika itu Letnan Jenderal Purnawirawan Yayat Sudrajat emosi menceritakan soal Hercules yang sampai beliau mengatakan bahwasanya Hercules itu penakut, dan tentunya ini sindiran keras ya dari Kopassus Letnan Jenderal Yayat Sudrajat kepada Hercules dan juga tim hukumnya Rasman. Nah teman-teman semua, atas bergulirnya persoalan Hercules ini tentunya menjadi berita nasional ya yang dibahas di mana-mana gitu. Semenjak Hercules menyinggung soal purnawirawan TNI dengan mengatakan bau tanah yang dianggap ini memang sudah keterlaluan dan ini adalah salah satu bentuk ejekan gitu, sehingga membuat purnawirawan yang lain juga ikut panas dan emosi gitu. Yang pertama kemarin Pak Gatot dan sudah ditanggapi juga oleh Hercules, dan juga yang sekarang Pak Yayat Sudrajat, keras banget pokoknya. Jadi beberapa hari ini memang nama Hercules ini terangkat lagi ya karena kontroversialnya dengan Gubernur Jawa Barat KDM dan juga dengan purnawirawan TNI, sehingga membuat masyarakat akhirnya membincangkan soal Ormas Grip. Nah tentu ini menjadi perhatian juga untuk pemerintah bagaimana nanti ke depannya gitu. Karena dilihat dari berita-berita banyak juga dari orang-orang di Ormas Grip yang angkat bicara soal kemarahan dari Jenderal TNI Purnawirawan Gatot. Nah nanti kita akan lihat juga cuplikan dari channel Hersubeno Arif dan juga kita melihat bagaimana komentar para netizen. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, gak usah urusin itu urusannya Pak Sutioso. Saran saya kepada bapak saya, abang saya, senior saya, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, saran saya nih, gak usah urusin itu urusannya Pak Sutioso. Oh, Hercules tidak menyebut-nyebut nama bapak, ya, nama Pak Gatot. Bung Hercules, Mang Hercules Ketua Umum Grip Jaya sudah minta maaf. Kenapa terlalu digoreng-goreng? Kalian aja yang punya emosi dan kemarahan. Bangun Indonesia, tidak usah dengan pola-pola seperti ini. Kalau kalian benci terhadap Jokowi, ya sudah benci aja. Ingat itu. Rubah dari saja kan udah minta maaf ya. Kalau saya nggak keliru dia udah minta maaf. Nah, kalau anak kita pada suatu hari di rumah tuh melawan sama orang tua, kurang ajar, durhaka, saya rasa harus diperbaiki. Dan kita mesti juga berkaca diri. Kenapa ya anak saya sampai durhaka sama saya, ngata-ngatain saya? Di mana letaknya kekeliruan kita dalam mendidiknya? Ormas Grip Jaya muncul di bawah adat. Saya Andreas Handoyo, alumni Resimen Mahasiswa Indonesia. Saya lahir dan besar di negara Republik Indonesia, negara yang beradab, negara yang menghormati para pahlawan, negara yang menghormati para pejuang, negara yang menghormati para pejabat Republik Indonesia, negara yang menghormati rakyat Indonesia. Saya merasa prihatin atas ucapan Hercules terhadap Jenderal Purnawirawan Sutioso. Negara kita negara hukum. Kami meminta supaya Hercules diproses hukum karena menyatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan untuk seorang Jenderal Purnawirawan Sutioso
yang sudah berbakti kepada negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang apa yang sudah dilakukan si Hercules maupun si gendut botak itu kepada negara dan bangsa? Yang ada adalah dia sampah masyarakat. Dia balik ke kampungnya aja dia takut. Balik ke kampungnya dia takut pada saat diajak pendapat. Ya, saya ketemu dia, dia minta bantuan saya untuk Pak, tolong saya pengawal saya dengan membawa nama Pak Zeki Anwar. Sebenarnya dada ini pengen meledak gitu loh. Dengan omongan-omongan dia itu. Nggak tahu diri. Dan dia juga bukan karena cinta ke Indonesia, dia lari dari sana, takut dia. Dari tim-tim itu. Ya. Beda dengan si Eriko yang sama-sama dengan saya pada saat diajak pendapat. Eriko Guterres ya. Memang dadanya itu merah putih waktu itu. Pak, saya siap apapun mati siap, tetapi saya tetap pro integrasi. Hercules ini apa dia? Apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini? Ya, negara dan bangsa Indonesia. Cek orang barat mah nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah kan ngabulatuk wungkul. Artinya ngomong aja. Ya, nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu. Ya, sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi. Padahal organisasinya benar nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat. Bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar dia. Loh kok sekarang seolah-olah dia yang paling hebat? Ya. Seolah-olah dia pembela negara. Apanya yang dia lakukan? Nggak ada. Ya. Saya yakin kalau masyarakat itu kalau misalnya si Hercules game over, wah seneng kok itu. Seneng kok itu. Merasa jagoan, merasa hebat. Mending kalau misalnya ditembak dia kebal peluru, ya toh? Atau dibacok dia tidak mempan. Tidak mempan. Itu dia matanya aja udah nggak ada, tangannya juga kena kok. Ya harusnya sadar diri gitu loh. Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja, ya lu juga nanti mati. Lu hampir dikubur. Ketika Hercules menyampaikan permintaan maaf, itu sangat saya yakini bahwa itu ada tekanan. Dia harus menelan ludahnya sendiri padahal baru kemarin dia sampaikan. Maka ya kalau ini mau dibubarkan, mungkin salah satu jalan atau pendorongnya adalah atensi dari Kopassus gitu. Karena kayaknya Hercules ini cukup takut sekali dengan Kopassus, sehingga ya kalau nanti Kopassus bisa memberikan satu perhatian atau atensi, ya ini menjadi sangat sempurna sekali sebagai sebuah alasan untuk pembubaran GRIP dan Hercules. Karena di Polri ada masalah, anggota GRIP melakukan keributan, kemudian di TNI, di Kopassus ya terbukti menimbulkan juga suasana yang tidak nyaman karena Hercules sempat menyinggung Pak Sutioso dan itu menyinggung Kopassus secara keseluruhan. Dan sebelumnya juga ada peristiwa bahwa Hercules ini diajak foto sama beberapa anggota Kopassus sampai kemudian membuat Komandan Kopassus menyampaikan permintaan maafnya. Jadi ini ada momentum yang sangat baik sekali untuk bisa dijadikan alasan sempurna menghentikan, membubarkan GRIP. Kalau tidak dibubarkan, setidaknya jangan diberi panggung lagi atau dibuat vakum seperti halnya Rizik hari ini. Jadi ya nggak tahu ini bagaimana cara Presiden Prabowo menyelesaikannya, tapi bagi saya ini sangat penting sekali karena kalau tidak dilakukan tindakan, kalau GRIP ini terus dibiarkan, maka saya sangat khawatir ke depan tindakannya akan jauh lebih buruk dari ini. Hari ini mungkin yang disinggung adalah Pak Sutioso, yang disinggung adalah Pak Gatot Nurmantio. Mungkin kemarin yang disinggung hanya Polres Depok yang sampai kemudian dilakukan pembakaran dan pengeroyokan. Tapi ke depan jangan sampai ada lagi cerita-cerita yang seperti ini. Karena malu sekali negara kita kalau kemudian ada satu ormas yang begitu dikdaya dan pemerintah seperti tidak bisa melakukan apa-apa atau bahkan seperti cenderung melindunginya. Pembentukan Satgas Anti Premanisme adalah sebuah langkah bagaimana rasa takut masyarakat hilang. Yang ada adalah
rasa nyaman dan rasa aman. Sehingga tindakan-tindakan aparat diperlukan sikap-sikap lugas dan berani untuk melakukan tindakan-tindakan preventif agar kegiatan yang meluas tidak terjadi. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok adalah fakta bahwa menghadapi aksi-aksi tersebut bukan persoalan yang mudah. Langkah Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi atau KDM, dalam membentuk Satgas Anti Premanisme menuai perhatian tajam dari organisasi masyarakat DPP Grip Jaya. Meskipun Grip Jaya mengapresiasi semangat pemberantasan premanisme, mereka menyoroti bahwa kebijakan tersebut berisiko melampaui batas kewenangan seorang kepala daerah dan dapat menimbulkan tumpang tindih fungsi antar lembaga. Dalam pernyataannya, Grip Jaya menegaskan bahwa penindakan terhadap premanisme merupakan ranah aparat kepolisian, bukan kepala daerah. Kami mendukung semangat melawan premanisme. Tapi soal penindakan, itu domainnya polisi. Jangan sampai niat baik justru menabrak aturan, ujar perwakilan Grip Jaya. Mereka menyayangkan pernyataan-pernyataan Gubernur Deddy Mulyadi yang dinilai terlalu agresif dan berpotensi provokatif, seolah-olah mengambil alih tugas penegak hukum. Grip Jaya mengingatkan bahwa komentar dan tindakan semacam ini bisa memperkeruh suasana dan menciptakan kebingungan di masyarakat. Statement seperti itu seolah melompati pagar institusi. Padahal, setiap institusi punya perannya masing-masing yang diatur oleh hukum. Jangan sampai tumpang tindih ini malah mengganggu kondusivitas daerah, lanjut Grip Jaya. Lebih lanjut, kritik ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan upaya melawan premanisme. Sebaliknya, Grip Jaya justru menyerukan agar penanganan premanisme dilakukan secara profesional, melalui koordinasi dan sinergi yang jelas antara Pemda dan kepolisian. Pemerintah daerah diminta fokus pada akar masalah, seperti pembinaan sosial, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pelayanan publik yang bisa menekan lahirnya praktik premanisme. Kalau gubernur turun tangan dalam ranah kriminal tanpa dasar hukum yang kuat, bagaimana nanti peran kepolisian? Perlu ada batas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih otoritas, tegas mereka. Grip Jaya menutup pernyataannya dengan pesan yang lugas namun konstruktif. Kami tidak menolak upaya melawan premanisme. Tapi cara dan jalurnya harus tepat. Jangan sampai niat baik berubah jadi blunder karena salah kaprah soal kewenangan.